Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, selawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, terima kasih yang saya hormati kepada rekan-rekan sejawat, kepada guru-guru yang bernaung, yang mengabdi ilmunya di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Baiklah, untuk pada hari ini saya mengajak rekan-rekan, kawan-kawan seperjuangan untuk desiminasi saya seorang guru penggerak. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Arif Faisal, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 yang berada di SD Negeri Matang Kepulauan Kecamatan Madak, Kabupaten Aceh Timur. Baiklah, pada hari ini saya ingin mendesiminasikan tugas seorang guru penggerak kepada Bapak Ibu. Baiklah, sekarang kita akan mulai dengan disiplin positif keyakinan kelas atas nama Arif Faisal, calon guru penggerak angkatan 11 berasal dari SD Negeri Matang Kepulauan. Jadi di sini ada budaya positif yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Apa itu budaya positif? Mungkin dari rekan-rekan sejawat ingin membantu atau menjawab pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Siapa yang di antara ibu-ibu yang bisa menjawabnya? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misraini. Saya dari SD Matang Kepulauan 3, Matang Kepulauan. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang positif, penuh hormat dan bertanggung jawab. Iya. Ya, bagus atas jawaban Ibu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin dari rekan-rekan lain yang ingin menambahkan atau apa gitu? Oh ya, baik. Coba. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad. Saya ingin menjawab apa itu budaya positif. Iya. Menurut saya, kalau budaya positif itu adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan. Ya, bagus sekali atas jawaban Ibu. Mungkin dari rekan-rekan lain ada yang ingin menambahkan tentang budaya positif? Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Benia dari SDN Matang Kepulauan. Baiklah, saya akan menjawab budaya positif. Budaya positif adalah mencerminkan rasa aman, nyaman bagi setiap warga sekolah. Setiap individu mampu mempersiapkan dirinya tanpa rasa takut ataupun ragu dalam dirinya. Iya, baik, bagus. Mungkin dari rekan-rekan lain ada yang ingin menambahkan?
Coba Ibu siapa namanya? Ibu Kasida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasida, saya bekerja di SD Lengkap Bulale. Apa itu budaya positif? Yaitu dengan harapan dan tantangan yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Itu saja, Pak. Ya baik, terima kasih. Mungkin dari Ibu Abidah, mungkin ada yang menambahkan. Waalaikumsalam. Saya Hamidah dari SD Lengkap Bulale. Saya menerapkan budaya apa itu budaya positif. Budaya positif adalah sebuah nilai yang sebuah nilai berkewajiban yang menjadi keyakinan dan pada hakikatnya menjadi karakter atau ciri khas di sebuah kita. Terima kasih. Baik, memang luar biasa untuk guru-guru yang bernaung di SD Manangkulan. Luar biasa untuk jawaban-jawaban Ibu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Berarti di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan atau tauladan dari seorang guru. Berarti untuk menciptakan budaya positif ini itu enggak secara instan kita mengajak siswa, mengajak para wali murid untuk kita buat budaya positif. Apa yang kita lakukan? Seperti salaman waktu datang ke sekolah di jam 7.30. Itu kita budayakan di pintu pagar sekolah. Budayanya adalah untuk salam. Yang kedua, apa yang budaya yang pernah kita lakukan? Yaitu dengan cara membaca ayat pendek 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itulah yang kita lakukan dengan budaya positif. Baik, di sini ada konsep inti budaya positif yang terdiri ada beberapa macam, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Jadi ini akan kita bahas satu persatu, akan kita kupas satu persatu. Ada beberapa macam, ada 2, 4, 6, 8 macam konsep budaya positif, dan akan kita kupas satu persatu. Ya, jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini sepertinya ada kata-kata keren atau kata-kata istilah atau adalah berdiferensi. Apa yang dimaksud dengan berdiferensi? Berdiferensi adalah teknik pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa atau setiap pelajar didik.
Berarti pembelajaran di Rumah Baru merupakan pembelajaran yang dirancang yang berdasarkan prinsip pembelajaran dan aturan-aturan yang ada di sekolah. Paradigma baru ada pembelajaran pelajar Pancasila. Ada pelajar Pancasila yang terdiri dari profil Pancasila. Profil Pancasila terdiri dari materi, ada kebinekaan global, ada gotong royong, ada kreatif dan bernalar kritis. Itulah pelajar Pancasila. Sekarang kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Ada ilusi guru mengontrol murid. Sepertinya saya pernah mengadakan acara seperti ini, presentasi seperti ini di bulan yang lalu tentang ilusi. Apa itu ilusi, Bu? Ya, Bu? Angan-angan, boleh. Apalagi Bu Rasida? Imajinasi. Ya, iya. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana ilusi guru mengontrol murid? Angan-angan seorang guru untuk bisa mengontrol apa yang dilakukan siswa, apa yang dibuat oleh siswa. Itulah yang namanya ilusi guru mengontrol murid. Ada di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini ingin saya menjelaskan bahwa kritik rasa bersalah. Kritik, kalau misalnya siswa melakukan kesalahan, kita nggak perlu menghukum siswa. Kita nggak perlu memberi sebuah sanksi kepada siswa. Berarti kita harus bisa membuat siswa itu merasa dirinya bersalah. Bagaimana kita lakukan? Itulah semua itu teknik cara nanti akan kita pelajari di slide berikutnya. Seterusnya ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksanya. Ya. Jadi sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di teori kontrol ini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Di stimulus respon, realita kebutuhan kita sama. Tapi di teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Di sini saya ingin dapat menjelaskan bahwa di stimulus kebutuhan kita sama. Apa kebutuhan kita sama? Sedangkan waktu kita berkolaborasi dengan teman-teman, berarti teori kontrolnya kebutuhan kita pasti berbeda, nggak ada yang sama. Misalnya si murid yang satu berkeinginan begini, si murid lain berkeinginan hal yang lain. Itulah yang dinamakan stimulus respon dengan teori kontrol. Yang kedua, ada semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Di sini semua orang melihat hal yang sama, kita pandang hal yang sama, tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di nomor 3, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Kita ingin merubah siswanya harus sama dengan kita. Tetapi di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus bisa memahami, bisa tahu tentang pandangan orang lain, tentang pandangan siswa tersebut, tentang bagaimana tentang yang akan datang di kemudian hari. Di sini ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berarti diri kita lah seorang guru yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Diri kita lah yang tahu bagaimana kita ini. Itulah di teori kontrol. Dan selanjutnya pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Di teori kontrol, karabolasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrolnya model berpikir menang-menang saja, yang nggak mau kalah ya. Dan di slide berikutnya disiplin positif. Disiplin positif tadi mungkin sudah Ibu menjawab satu persatu apa yang dimaksud dengan positif ini. Posisi disiplin positif. Di sini ada disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Di sini saya rasa ada kata-kata disiplina. Disiplina itu adalah artinya itu belajar. Belajar mungkin bukan dari siswa saja yang belajar. Berarti kita sampai saat ini masih dalam tahap belajar. Ada disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Di sini ingin saya menjelaskan adalah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa serta memberdayakan peserta diri tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Di sini saya rasa ibu bapak menerapkan disiplin positif tanpa mengharapkan juara, tanpa mengharapkan imbalan dari peserta didik. Berarti pengajaran ibu yang ibu berikan kepada siswa ikhlas, dalam arti ikhlas tidak mengharapkan sesuatu yang diberikan oleh siswa. Kemudian saya memiliki tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berpikir mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini saya rasa ada kata-kata kita kupas satu persatu. Ada kata-kata intrinsik. Motivasi intrinsik. Apa yang dimaksud dengan intrinsik? Mungkin Ibu Rasidah bisa menjawabnya. Apa yang dimaksud dengan intrinsik? Baik, di sini saya ingin menjelaskan kata-kata intrinsik. Intrinsik adalah kata-kata unsur
unsur-unsur untuk membangun. Apa yang kita bangun? Berarti siswanya yang kita bangun. Bukan siswa kita bangun tidur, bukan. Tetapi siswa kita bangun. Bagaimana kita membuat sebuah fondasi untuk siswa? Setelah fondasi, apa lagi yang harus kita rencanakan? Seperti yang tadi ilusi yang tadi kita bahas waktu di slide kedua, ada ilusi. Di sini kita harus membuat rencana, membuat fondasi. Bagaimana fondasi itu bisa bertahan? Bagaimana fondasi itu utuh? Bagaimana fondasi itu kuat? Itulah caranya semua akan kita bahas pada hari ini. Berarti kata-kata intrinsik itu adalah membangun. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebijakan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai kebijakan kita mengajar di Aceh itu lepas dari, saya rasa lepas daripada agama. Berdasarkan nilai yang disepakati adalah lepas suku. Di Aceh banyak suku, ada suku Aceh, ada suku Gayo, ada suku Alam. Berarti kita lepas semua. Apapun suku yang siswa miliki, kita lepas. Kita seorang guru adalah netral, belajar netral, lepas dari bangsa, lepas dari agama. Apabila ibu mengajar mungkin di daerah lain yang mayoritasnya non muslim, berarti kita harus membedakan, kita harus lepas cara kita mengajar, cara kita memberikan pembelajaran kepada siswa lepas dari agama, apapun dia agama, tetapi kita tetap ikhlas memberi pelajaran kepada siswa. Di sini ada bahasa maupun latar belakangnya. Bahasa berarti kalau misalnya di daerah yang kita mengajar itu menggunakan bahasa daerah, seperti di daerah kita yang telah kita mengajar itu mayoritas kita berbahasa Aceh atau bahasa daerah. Di sini kita menggunakan dalam pembelajaran yang kita ajarkan kepada siswa itu kita menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Contoh nilai kebijakan institusi atau organisasi di sini ada berprofil Pancasila. Profil Pancasila adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkenegaraan global, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti saya jelaskan tadi di atas, bahwa profil Pancasila itu beriman bertakwa. Kita tidak bisa membedakan agama apapun dia siswa tersebut beragama selain Islam. Jadi kita harus lepas dari agama. Itu adalah profil Pancasila. Ada Primario program PIP singkatannya. Program. Apa programnya? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi di sini di program toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai. Berarti kita harus bisa menghargai suku, jenis, agama, bangsa, dan bernegara.
Yang penting kerjasama yang baik dan membuat siswa tersebut bisa percaya diri dan berkomitmen. Berarti dalam arti berkomitmen dia harus bisa bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Nah, selanjutnya keterampilan hidup, life skill. Dapat percaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri siswa. Kita membentuk siswa itu harus percaya diri, lurus hati. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan lurus hati? Mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana dengan lurus hati. Bagaimana Ibu Rasidah? Ya, bagus, dengan niat yang baik. Ibu baiknya mungkin ada yang menambahkan tentang lurus hati. Bagus, tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Luar biasa Ibu yang mengajar di SD Makang Popular ini. Berarti lurus hati itu adalah kelas. Ya baik, sekarang kita akan melanjutkan ke slide berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan. Kebutuhan manusia itu apa kebutuhan sebenarnya? Nanti ada satu persatu yang akan kita bahas tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Setiap manusia memiliki kebutuhan. Ada kebutuhan hidup, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Berarti di sini setiap manusia pasti memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu adalah makanan. Jadi kita akan melanjutkan slide berikutnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama, kebutuhan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima baik diterima di kalangan masyarakat, baik diterima di kalangan teman-teman. Dan yang ketiga ada penguasaan. Dan yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Coba Ibu bayangkan 5 dasar kebutuhan hidup manusia. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Berarti setiap manusia dia memerlukan makanan. Kalau tidak ada makanan, mungkin kita tidak akan bertahan hidup. Begitu juga dengan pakaian. Bukan ingin memiliki pakaian yang mewah atau yang mahal-mahal, tetapi memiliki pakaian kalau kita seorang muslim, berarti kita harus memiliki menutup aurat. Tempat tinggal begitu juga, itu dasar dari kebutuhan kita. Tempat tinggal kita jangan sampai hujan kita basah, panas kita dikena dengan matahari. Berarti kita membutuhkan tempat tinggal, bukan tempat tinggal seperti di istana, bukan. Nah, jadi adalah begitu yang sederhana. Itulah kebutuhan kita sebagai manusia. Yang
selanjutnya keamanan. Mungkin kita di Aceh dulu pernah merasakan keamanan dan kenyamanan tersebut kurang. Karena kenapa? Karena di daerah kita mungkin daerah konflik, makanya kita tidak mendapatkan keamanan yang bagus. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, rasa kasih sayang begitu kita bisa mengajar seorang siswa harus bisa memberi rasa kasih sayang seperti kita sayangi anak diri kita sendiri. Yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin berprestasi diakui dan didengar. Di sini saya ingin menjelaskan kita seorang pemimpin harus memberi penguasaan kepada siswa bagaimana dia bisa memimpin, baik itu di dalam sekolah, di dalam ruang atau kelas maupun di luar sekolah. Dia bisa menjadi seorang pemimpin yang benar. Kebebasan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru maupun mengendalikan arah dirinya, dan kesenangan bermain, humor, antusias dan tertawa. Itulah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dan telah diuraikan satu persatu. Selanjutnya Selanjutnya ada motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini terkait untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ada motivasi instrik yang tadi saya pernah jelaskan. Apa itu instrik? Adalah unsur membangun. Dia berkaitan dengan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi kita contohkan misalnya siswa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia menghindari jangan sampai dia dihukum. Dia menghindari jangan sampai siswa tersebut mendapat sebuah permasalahan. Dia selalu menghindari, tetapi dia mengharapkan untuk mendapatkan penghargaan. Siswa tersebut dia ingin sekali, jadi dia tak mau bermasalah, dia tak mau berbuat salah, karena dia mengharapkan imbalan. Apa imbalannya? Bukan harus kita memberikan sebuah piala atau kita memberikan sebuah benda yang berharga pada siswa. Tidak. Apa yang diharapkan? Mungkin bisa dengan pujian, bagus anak ibu, misalnya anak ibu, anak bapak bagus, nggak pernah mendapat permasalahan. Mungkin dengan kata-kata tersebut dia bisa membuat dia sebuah imbalan, sebuah penghargaan kepada dia. Dan ada motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti nilai-nilai yang mereka percaya itu dia akan bertanggung jawab apa yang telah dibuat, dia akan mempertanggungjawabkan. Selanjutnya di sini ada hukuman.
ada konsekuensi dan restitusi. Mungkin ini segitiga restitusi. Apa hukuman tidak terencana tiba-tiba? Tidak terencana atau tiba-tiba. Konsekuensinya apa? Terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Mungkin di sini saya ingin memberikan contoh, misalnya siswa datang ke sekolah terlambat. Bahkan dia tidak merencanakan bahwa dia ke sekolah akan terlambat. Tidak. Tetapi di sekolah sudah ada peraturan terencana. Berarti kita akan membuat siswa yang bersalah datang ke sekolah sesuai dengan peraturan. Restitusinya bagaimana? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, tadi kan siswa sudah bersalah. Salah siswa adalah datang ke sekolah terlambat. Berarti di sekolah kita ada aturan. Berarti itu ada terencana. Konsekuensinya ada aturan di sekolah. Bagaimana dengan siswa yang datang terlambat ke sekolah? Berarti kita akan menciptakan kondisi murid tersebut untuk memperbaiki kesalahan. Apa kesalahan? Kalau bisa kita panggil siswa tersebut ke sekolah. Jangan sampai ibu bapak menghukum siswa atau memanggil siswa yang bermasalah tersebut, ibu selesaikan di depan kawannya. Jangan pernah. Kita punya teknik sendiri. Jangan sampai temannya tahu, karena dia bisa malu. Jadi bagaimana caranya kita dekati siswa? Jangan dekati waktu itu atau refleks kita. Jangan. Kita panggil siswa waktu jam istirahat tiba. Kita rangkul dia. Kita panggil dia ke ruang guru. Kalau misalnya kawan-kawannya tahu kita dengan cara berbicara dengan siswa bermasalah tersebut di halaman sekolah atau di ruang-ruang pustaka, kita tanya siswa tersebut, kenapa? Kita ingin tahu bagaimana, mungkin dia apa kendala di rumah. Itu kita harus memberitahunya, harus mengetahui apa yang permasalahan siswa tersebut. Kemudian di hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Berarti siswa tersebut dia tidak tahu, tidak dilibatkan. Konsekuensinya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan restitusinya, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini ada merupakan hukuman berupa hukuman fisik atau pikiran. Konsekuensinya, sikap guru selalu monitor murid. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada 5 posisi kontrol guru. Ini yang ingin saya presentasikan. Kita punya 5 posisi kontrol guru. Apa 5 posisi kontrol guru? Yang pertama, pemhukum. Guru itu adalah seorang pemhukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Guru itu membuat siswa merasa bersalah. Apa bersalah? Apa yang telah dia buat? Itu saya rasa berarti guru dengan cara bagaimana caranya kita panggil siswa tersebut, kita buat dia secara bersalah. Kalau siswa itu bermasalah, kalau siswa tersebut tidak bermasalah, berarti tidak usah dibuat permasalahannya. Guru sebagai teman. Nah, di sini guru sebagai teman, saya rasa kita seorang pendidik, seorang guru membuat murid itu sebagai teman. Jangan sekali-sekali bapak ibu buat murid itu sebagai musuh, tapi rangkullah siswa tersebut sebagai teman kita.
Kemudian ada guru sebagai pemantau dan guru sebagai mediator. Di sini kita akan mengupas satu persatu tentang guru. Tentang guru 5 akan kita kupas. Yang pertama, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, baik. Di slide berikutnya, contoh penerapan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Guru itu adalah seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi guru sebagai penghukum adalah guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah peraturan saya, atau awas, kamu selalu saya salah, selalu pasti saya salahin, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Ciri khas penghukum adalah nada seorang tinggi, bahasa tubuh makna motor, dan jari menunjukkan hati. Di slide berikutnya, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Bagaimana seorang guru membuat siswanya bersalah? Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contohnya, ibu sangat kecewa sama kamu. Berapa kali kamu harus memberi ibu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begitu? Ciri khas membuat rasa bersalah adalah nada suara memelat, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Contohnya, misalnya bapak ibu di ruang kelas, di ruang belajar, misalnya ada siswa yang tidak membuat tugas. Bagaimana ibu cara menanganinya? Inilah ciri khasnya merasa bersalah adalah dari nada kita. Kalau bisa mata kita harus berkaca-kaca, ingin menangis, membuat siswa bersalah. Bagaimana nak, dengan suara yang sangat lembut? Kenapa kamu tidak membuat tugas nak? Bagaimana kalau orang tua kamu tahu nak? Berarti rasa lembut, rasa kasih sayang membuat siswa tersebut yang merasa bersalah. Aduh, saya bersalah. Pasti mereka akan merasa bersalah. Di slide berikutnya ada guru sebagai teman. Guru sebagai teman pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan ibu selama ini dia sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak atau ibu membantu bereskan. Seperti kita ucapkan di slide berikutnya, kalau misalnya siswa itu bersalah dengan kesalahan tidak membuat tugas, kita jangan membuat siswa tersebut kita pukul atau memberikan sebuah hukuman yang berat buat dia, tetapi rangkullah sebagai teman. Baik, tidak apa-apa. Setiap manusia tetap berbuat salah, setiap manusia tetap berbuat kesalahan, tetapi tidak apa-apa, ini akan saya bereskan. Kata-kata ibu itu jangan sampai kalau bisa didengar oleh teman-temannya, karena nanti keenakan teman-temannya besok tidak membuat tugas, tetapi
bisikanlah sama dia. Kalau bisa kita rangkul dia bagaimana itu caranya ya, supaya teman-temannya tidak mengetahui apa yang telah siswa tersebut berbuat salah. Di slide berikutnya ada guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Apa saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab akan perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, di sini dapat saya jelaskan pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa atau konsekuensinya apa? Saya akan ulang seperti siswa membuat kesalahan tadi, dia tidak membuat tugas. Kita akan menanyakan, nah, peraturan di sekolah kalau tidak membuat tugas apa? Nah, mungkin dia akan tahu apa peraturan, karena kita sebelumnya sudah membuat kesepakatan kelas dan apa yang telah kamu lakukan, sehingga kita tahu apa yang siswa tersebut lakukan, apa kendala siswa tersebut, baik dengan temannya maupun dengan di rumah. Jadi untuk slide berikutnya, seorang guru sebagai manajer, posisi kontrol terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahan sendiri. Misalnya seorang manajer, guru adalah seorang manajer, berkata apa yang kita yakini, apa yang kita yakini, kita tanya kepada siswa tersebut apa yang pernah kita yakini. Nah, di sini apakah kamu meyakininya? Apakah siswa tersebut meyakini apa yang telah kita buat kesepakatan kelas? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kita tanya juga sama siswa, apa yang telah berbuat salah? Apakah kamu akan memperbaiki apa yang telah kamu berbuat salah? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaikinya. Kita tanya sama siswa, Bapak Ibu, apa rencana yang akan diperbaiki oleh siswa tersebut? Ya, di sini sudah saatnya kita berbuat tentang keyakinan kelas. Saya membuat pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu beda. Pasti beda. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, coba Bapak Ibu membuat apa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Coba di sini saya katakan sediakan kertas. Saya akan membagikan kepada ibu-ibu yang sebuah pertanyaan saya adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tak peraturan aja? Berarti apa keyakinan kelas? Coba ibu jawab. Ini saya bagikan satu lembar. Kalau misalnya jawaban ibu tidak cukup, boleh ibu gantikan 2 lembar jawaban tersebut. Baiklah, saya akan membagi. Coba Bapak Ibu membuat sebuah
jawaban tentang keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Itu aja. Nanti ada satu pertanyaan lagi. Mengapa keyakinan kelas? Sudah siap Bapak Ibu? Mengapa keyakinan tidak puas? Ada yang sudah siap Bu? Ada ini apa? Ya baik Bu. Baik Bu. Baik, memang luar biasa ibu-ibu di SD Madang Kepulauan ini memang luar biasa ya. Nah, di sini untuk menciptakan belajar yang positif. Ya, bagus. Kenapa keyakinan kelas untuk menciptakan belajar yang positif? Ada keyakinan kelas adalah untuk menciptakan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Bagus, memang luar biasa ibu-ibu di sekolah. Berarti keyakinan kelas yaitu untuk menciptakan belajar yang positif. Baik, satu pertanyaan saya lagi. Kenapa bukan peraturan? Tadi saya menanyakan tentang keyakinan kelas. Sekarang saya menanyakan mengapa bukan peraturan kelas? Coba Ibu Bapak menjawab di kertas ini ya. Pertanyaannya mengapa bukan peraturan kelas? Karena dia beda antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Tadi kita sama-sama sudah menjawab tentang keyakinan kelas. Sekarang tolong Ibu jawab tentang peraturan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas saja? Tentu itu pasti beda antara keyakinan dengan peraturan. Ya baik Bu, terima kasih. Iya bagus, memang luar biasa.
Mengapa keyakinan kelas dibuat dan mengapa peraturan kelas? Bukan peraturan kelas. Yang merah tadi ini tentang keyakinan kelas yang telah kita buat. Dan yang satu lagi tentang kenapa bukan peraturan kelas? Mungkin kalau peraturan kelas itu dibuat tanpa melibatkan siswa atau peserta didik, itu masing-masing hidup yang buat. Sekarang kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Berarti di sini saya ingin, kalau misalnya ibu bapak membuat sebuah keyakinan kelas di ruang ibu masing-masing, apa yang ibu buat? Coba ibu pikirkan apa yang dibuat tentang keyakinan kelas. Boleh satu persatu ibu maju ke depan untuk membuat keyakinan kelas. Oke, ibu tahu apa yang ibu buat keyakinan kelas? Ya, baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu. Berarti tentang keyakinan kelas kita sudah mendapatkan satu, jangan berkata kotor. Baik Bu. Baik, bagus sekali, luar biasa Ibu. Di sini ada jawabannya, buang sampah sembarangan. Ya, luar biasa. Waktu Hafidah keluar masuk kelas permisi, bagus, memang luar biasa ya ibu-ibu di sekolah kita ini sudah bisa membawa keyakinan kelas. Boleh, luar biasa, memang luar biasa, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Ya bagus, sangat bagus, luar biasa ya guru-guru di sekolah kita. Keyakinan kelas, jangan berkata kotor, buat sampah pada tempatnya, keluar masuk kelas permisi, tidak boleh datang terlambat dan tidak boleh main api. Ini masih kata-kata umum. Kita akan membuat kalimat positif. Bagaimana kalimat positif ini? Jangan berkata kotor. Apa kalimat positifnya? Iya, bagus. Ya, baik.
Jangan berkata kotor. Kalimat positifnya apa? Sopan santun. Ya, luar biasa. Ya, kalau misalnya buang sampah sembarangan, apa kalimat positifnya, Bu? Menjaga kebersihan, luar biasa. Ya, untuk nomor 3 keluar masuk kelas permisi, apa kalimat positifnya, Bu? Permisi saat keluar kelas. Ya, di nomor 4 tidak boleh datang terlambat. Apa kalimat positifnya, Bapak? Iya, bagus, datang ke sekolah tepat waktu. Dan di nomor 5 ada tidak boleh main HP. Main HP. Ya, memang luar biasa Bapak Ibu yang telah mengajar di sekolah negeri Matamuler. Berarti antusias, Bu, ya. Nah, di sini ada lagi slide berikutnya, pembentukan keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing lokal Ibu, kita akan membuat ada keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, kata-katanya yang mudah dimengerti oleh siswa. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga bermuat dalam pernyataan positif. Dan untuk selanjutnya sedikit saja ada mudah digunakan. Jangan sampai Ibu membuat keyakinan kelas itu sampai 20-30 keyakinan kelas, tetapi siswa tidak mengingat. Coba Ibu ringkaskan sesingkat-singkatnya, biar jangan banyak barang 5, 6, di bawah 10 lah, biar siswa itu mudah mengingat apa yang telah kita sepakati. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Berarti sesuai dengan kondisi kelas. Jangan sampai kita buat kesepakatan kelas itu kelas 1 dengan kelas 6 itu sama, tapi jangan sampai di kelas 1 kita harus rendah, di kelas tinggi kita buat peraturan atau keyakinan kelas yang sangat tinggi. Semua warga sekolah dilibatkan, saat membuat keyakinan kelas. Di dalam membuat keyakinan kelas ada sertifikat restitusi. Apa sertifikat restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini di sertifikat restitusi ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kita akan membahas satu persatu tentang sertifikat restitusi. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Saya rasa setiap anak, setiap siswa pasti ada membuat kesalahan. Kesalahan itu adalah
proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi apa yang menjadi solusi dan permasalahan ini kepada berhak merasa itu. Berarti cara menangani siswa yang bersalah itu kita bukan menyalahkan dia, tetapi kita mencari siswa tersebut mencari jalan keluar untuk menangani permasalahan yang dihadapinya. Kita mencari solusi, kita mencari cara supaya siswa itu bisa merasa dirinya bersalah. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Inilah dari segitiga restitusi. Dan yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termodifikasi tentang intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itulah kita tanya kepada siswa. Siswa tersebut menjadi apa dia sebenarnya? Baiklah, di penghujung acara ini, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir untuk mendengarkan paparan atau presentasi yang telah saya berikan. Inilah saya, seorang guru penggerak, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sebelum saya akhiri acara ini, saya ingin membawa sebuah pantun kepada ibu bapak. Pantunnya adalah Guru, Guru, karya David Ariwo. Terlahir karena terpilih, berada di bumi karena takdir, melangkah karena dengan menebar berat, menjadi terang karena tuntutan, terpilih menjadi guru teladan, berada di sekolah karena pilihan, memberi ilmu dengan menebar senyum, guru teladan yang menjadi terang. Dan ada satu lagi pantun yang diriwayatkan oleh Ki Hajar Dewantara. Oh, Ki Hajar Dewantara, sang pahlawan bagai berita, sang pahlawan pembawa pendidikan, sang pahlawan mengukir sejarah. Jasamu amat berarti untuk pendidikan, upayamu bermakna bagi anak bangsa. Engkau sosok terhadap bangsa, penggerak anak-anak menuju kemerdekaan pendidikan. Semangat, semangat, semangat. Tuh, Anda. Terima kasih. Saya